An Abi Hurairah iku diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu utawi namanya Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhar. Jadi itu nama asli Abi Hurairah. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, maka di sini diterangkan jenenge iki lho asline. Anahu apa satemene Abi Hurairah, bahwa sesungguhnya Abi Hurairah qala iku berkata sapa Abi Hurairah qala bersabda an-nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun utawi tiga perkara mundiadun iku beberapa perkara yang menyelamatkan. Langsung utawi telung perkara menjiatun iku pira-pira nyelametake. Ai mukhlisatun yaitu atau yakni jawane tegese menyelamatkan. Li sahibiha maring liso bener sahibiha. Salah ini. Bukan itu salah cetak itu. Lisohibia Lisohibia rame sing duwe hak niku mboten niku. Lisohibia bagi pemiliknya salah minal adabi saking adab. Tiga perkara itu menyelamatkan bagi pelakunya dari adab. Wasalasun utawi tiga perkara muhlikatun itu merusakkan. Aimu ki'atun tegese yakni menjatuhkan lifailiha maring pelakunya salasun fil halaki di dalam kerusakan. Dalam kerusakan. Tiga perkara menyelamatkan, tiga perkara mencelakakan. Wasalasu darajatin wasalasu darajatin utawi harusnya darajatun wasalasun utawi perkara telu darajatun iku mengangkat derajat. Ai manazilun tegese beberapa tempat fil akhirat ing dalam akhirat. Wasalatun nah itu dirubah rokat ini kali guru ya. Wasalatun utawi tiga perkara kafaratun iku mampu menebus lidzunubi maring pira-pira dosa lidzunubi amiliha maring pira-pira dosane pelakune salatun. Ini saya transkrip dulu sudah. Tiga perkara menyelamatkan, tiga perkara mencelakakan, tiga perkara menjadikan tinggi derajat di akhirat, tiga perkara bisa menghapus dosa pelakunya. Satu-satu diterangkan melalui kitab ini. Amal munjiyatu, adapun utawi perkara yang menyelamatkan, adapun utawi perkara yang menyelamatkan fafasyatullahi ta'ala iku maka takut kepada Allah ta'ala fisiri dalam keadaan sendiri, dalam keadaan tersembunyi, wal alaniyati dan dalam keadaan terbuka keterang-terangan. Perkara pertama yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan keramaian. Kutima didahulukan asiru opo sembunyi-sembunyi. Li'anna taqwallahi karena sesungguhnya takwa kepada Allah bihi dalam keadaan sembunyi-sembunyi a'la darajatin itu paling tingginya derajat. Bertakwa dalam keadaan tidak diketahui orang itu derajat tinggi. Bertakwa dalam keadaan tidak diketahui orang lain itu menjadikan derajat kita tinggi.
wal alaniyati, dan kita bisa melakukan takwa kepada Allah di keramaian juga merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan keselamatan. Jadi takut kita itu dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi ramai, dalam kondisi dilihat orang atau dalam kondisi dilihat banyak orang, kita tetap merasa takut kepada Allah. Takut apa maksudnya? Takut jika kita meninggalkan perintahnya, takut jika kita melakukan larangannya. Takutnya dalam konteks itu. Kemudian wal qasdu, dan berlaku sedang. Wal qasdu, dan berlaku sedang. Fil fakri, dalam keadaan fakir. Wal ghina, dan dalam keadaan kaya. Berlaku sedang, sedengan baik, sedang-sedang baik. Dalam kondisi fakir ya tidak terlalu meratapi kefakirannya. Dalam keadaan kaya juga tidak lupa diri dan lupa daratan dengan kekayaan dan karunia yang sedang ada. Jadi sedang-sedang saja. Fakir ya ora patek ngrantes, sugih ya ora lupa diri, ngoten iki Mas. Niki menyelamatkan. Akan menyelamatkan pelakunya. Wong fakir kok sedeng-sedeng ya ora patek terlalu merasa rendah diri. Ya tidak juga wis fakir kok malah sombong memiliki niku ya malah sedeng mawon. Sugih yang malu, kaya juga seperti itu. Kita berlaku sudah merasa, karena kekayaan itu juga merupakan titipan dari Allah. Suatu waktu, bahkan dalam hitungan detik mungkin Allah mampu mengambil kekayaan yang ada dalam diri kita. Maka sedang-sedang saja, tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain hanya karena kekayaan yang kita miliki. Sedengan, artinya yes, seperti apalah normalnya biasa kita gitu. Ayat tawassuti, ayat tawassutu ini badal dari qasdu, maka harus rofa. Ayat tawassutu yaitu berlaku sedang fil ma'isati, dalam urusan ekonomi. Bi alam yujawis, dengan tidak melewati sapa wong fiha, dalam ma'isah al hadda ing batasan. Warodia, dan merasa ridho sapa wong bidzalika, kelawan mengkono-mengkono keadaan. Misalkan agak susah ini menjelaskannya. Jadi maksudnya tawassut fil ma'isah, berlaku sedang dalam urusan ekonomi, jangan kemudian berlaku melewati batas. Miskin, ya wis tenang ae, rasa mergo batas, mergo miskin terus menderita, terus merasa rendah diri, niku melewati batas. Kaya jadi sombong, itu melewati batas. Walau dia bidzalika, ridho dengan keadaan itu. Fakir ya ridho dengan kefakirannya, kaya ridho dengan kefakirannya. Kebanyakan orang kan dikai fakir orang ridho, dikai sugih ridho. Aku ridhonya dikai sugih cukup sandang pangan apa baru aku ridho. Padahal kita tidak pernah tahu mana yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kok diparingi ya pas-pasan lah. Urusan ekonomi ya insya Allah cukup secukup-cukupnya, kurang terus kabeh keinginan terpenuhi. Kalau kita menginginkan semua keinginan terpenuhi, tidak akan terpenuhi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, melalaikan kepada kalian at-takatsur, menumpuk-numpuk harta, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam liang kubur. Dan suatu ketika Rasulullah itu menggambar di satu padang pasir, digambar segi empat seperti ini dalam kitab Bidayatul Hidayah diterangkan. Nah, di segi empat kotak, segi empat segi panjang. Kemudian Rasulullah membuat garis. Garis itu melintang di tengah melebihi lubang kotak segi empat ini. Kata Rasulullah, ini yang panjang melebihi garis kotak segi empat ini adalah angan-angan manusia. Sedangkan batas ini adalah maut. Jadi angan-angannya melebihi sebab kematian ini. Rencananya cita-citanya lebih panjang daripada umurnya. Ini kan manusia. Maka berlaku sedang dalam keadaan fakir maupun kaya, berlaku ridho dalam keadaan fakir maupun kaya, itu akan menyelamatkan pelakunya. Insya Allah selamat. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridho wal ghadabi, wal adlu lan gawe adil fir ridho, dalam kondisi ridho
wal ghadabi dan dalam kondisi marah. Bi ayyadzoba kelawan yento marah sapa wong. Bi ayyadzoba sekiranya orang tersebut marah lillahi karena Allah. Kokean alif tujuannya enggak ada. Lillahi karena Allah wa yardo dan ridho sapa wong liridho karena ridhonya Allah. Berlaku adil fir ridho wal ghadab. Berlaku adil dalam kondisi netral, hati kita senang maupun dalam kondisi marah itu berlaku adil. Adilnya bagaimana? Ketika kita sedang ridho, hatinya tenang, kondisi netral, ya orang kenal berlebih-lebihan, ya dikekang keinginan. Dalam kondisi marah tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam marah. Marahnya kita harus karena Allah, bukan karena nafsu. Ini beda. Ketika kita marahnya karena Allah, itu orang yang kita marahi yakin akan menerima kemarahan kita dengan lapang dada. Tapi kalau marahnya kita itu karena nafsu, yang dimarahi akan muncul dendam dalam hatinya. Jadi pesan guru saya pada waktu itu, Pak Kiai saya, mengajari manajemen kolbi, manajemen hati ketika kita menghadapi murid, menghadapi santri, menghadapi anak. Murid, anak kandung maupun anak didik, itu titipan Allah. Makanya kemudian ketika mereka salah, wajib kita arahkan. Kalau perlu dimarah, ya dimarah. Tetapi tatanan hati ketika kita memarahi mereka harus dalam kondisi adil. Adilnya bagaimana? Anak kita itu makhluk Allah. Anak kita milik Allah. Murid kita milik Allah. Anak didik kita milik Allah. Nah, ketika itu merupakan milik mutlak Allah, maka kita menyerahkan urusannya kepada Allah. Seolah-olah kita dalam marah mengatakan, ya Allah, ini hamba-Mu, meskipun ini anak kandung saya. Saya marah ini karena dia melakukan kesalahan. Maka saya marahi dia, ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau, tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tunjukkan kepada mereka kebenaran. Lisannya marah, mulutnya perkataannya marah, tapi hatinya sumeleh. Ini insya Allah marah kita karena Allah. Begitu cara mengajari guru saya, Pak Kiai saya di pesantren Bekasi itu, pesan terakhir sebelum saya pulang seperti itu. Jadi marahnya seperti apapun harus karena Allah. Jangan sampai marahnya itu dohir hati. Tanda-tanda bahwa marahnya karena Allah, begitu anak itu sudah insaf, ya sudah. Insaf pada para mau wis taubat, seperti orang sudah taubat. Artinya kita tidak membuli dia setelah beberapa hari. Terus berlalu terus. Sementara anak yang sudah insaf, berarti itu tujuannya bukan karena Allah, tetapi karena nafsu, karena ingin menjatuhkan seseorang. Padahal tidak seperti itu manajemennya. Maka kita kondisi ridho maupun kondisi ghadab, kondisi marah, kita harus berlaku adil. Dengan karena kita sedang marah, lantas kita melakukan sesuatu melebihi batas, itu pun tidak dibenarkan. Ini tiga perkara yang menyelamatkan. Pertama tadi, takut kepada Allah dimanapun berada dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian berlaku adil, berlaku sedang dalam kondisi fakir maupun kaya. Kemudian berlaku adil dalam kondisi ridho dan kondisi marah. Ini menyelamatkan. Kemudian marah ini sebenarnya, kalau marahnya karena nafsu, itu menjadi portal gaib masuknya pengaruh setan ke dalam tubuh manusia. Ini bahasa orang-orang ruqyah. Bahasa orang-orang ruqyah seperti itu. Jadi ada beberapa pintu masuk bagi bangsa setan untuk mengganggu manusia lewat beberapa cara. Jadi ibaratkan lalat dengan sampah. Kalau kemudian ada sampah, pasti lalat akan datang. Nah, bagaimana supaya lalat itu pergi? Apakah hanya kita usir lalatnya saja? Tentu tidak bisa. Lalatnya mau diusir terus tiap hari, tapi kalau sampahnya masih ada, ya itu akan datang lagi. Gambarannya seperti itu. Maka kita hilangkan dulu sampah dalam hati kita.
Pertama, kita hilangkan potensi masuknya pengaruh itu ke dalam tubuh kita. Apa itu? Pertama, jangan mudah marah. Karena marah itu menjadi pintu utama masuknya setan maupun jin. Marah. Dua, terlalu bersedih hati. Terlalu sedih. Misalnya seorang istri ditinggal mati suami. Anak itu cilik-cilik, menderita dia. Harap nangis, harap anak-anak isi. Akhirnya masuk ke kamar mandi, melampiaskan nangisnya di kamar mandi. Nah, padahal kamar mandi itu panggonane setan, panggonane jin. Nah, makanya Kanjeng Nabi itu ngajari kita semuanya. Nek masuk toilet, nek masuk WC, niku kan ndonga, gitu. Oh ndonga. Doane napa doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Masuk WC, doanya seperti itu. Karena memang WC itu tempatnya bangsa seperti itu. Dan menopong sampai sedihnya dilampiaskan di kamar mandi, sedih nangis, sedih. Nah, itu ada potensi namanya ketempelan, bahasanya ketempelan. Mereka mengganggu, makanya ada potensi kepalanya jadi pusing, abot. Itu ciri-ciri wis. Rasa nganggo terawangan, rasa nganggo indigo, niku wis pasti ketempelan kali sholat itu ganggu. Yang ketiga, potensi pertama itu marah, menjadi portal utama masuknya gangguan setan jin. Yang kedua, terlalu sedih, jadi ojo sedih, pasti ojo sedih. Yang ketiga adalah ghaflah. Ghaflah itu lalai dari Allah. Lalai dari Allah, misalnya kita dolanan apa, guyon sampai pelongan, sampai berlebihan, guyon teranun sampai guyon cekakakan, sampai itu pokoknya luar biasa lah disenang. Itu ghaflah. Itu juga menjadi pintu masuknya pengaruh-pengaruh setan ke dalam tubuh kita. Maka kita berusaha untuk menetralisir itu semuanya. Kita hidup itu sebisa mungkin menghindari gangguan godaan setan yang terkutuk yang nantinya akan mengganggu proses ibadah kita. Itu harapan kita. Ya. Jadi marah tadi dalam kondisi marah maupun dalam kondisi ridho kita tetap berlaku adil. Wa amal muhlikatu adapun utawi beberapa perkara yang merusak. Fasuhun maka iku sifat pelit. Fasuhun mongko iku sifat pelit, medit, apa bahasane kikir, syadidun yang sangat. Perilaku kikir, pelit, kumet, pelit, medit yang sangat itu salah satu perkara yang merusakkan. Aibuhlun yaitu bakhil, syadidun yang sangat. Fala yu'addi mongko orang maka tidak menunaikan sapa wong ma ing perkara alaihi kang iku wajib ing atase man apa min haqillahi taala, haknya Allah taala, wa haqqil khalqi lan haqqi makhluk. Kata Indonesia kira angel kan. Jadi fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi, itu jenenge pelit. Kok tidak menunaikan hak Allah dalam sesuatu yang di situ ada haknya Allah, itu diarani pelit. Haknya makhluk. Misalnya biasanya pelit kita itu kan identiknya arahnya, konotasinya ke arah masalah harta. Sebenarnya tidak ke harta saja. Kalau harta jelas bahwa di dalam harta rezeki kita itu ada sebagian yang hendaknya dikembalikan kepada Allah, baik lewat zakat mal atau lewat infak atau lewat sedekah atau kita membantu sesama. Itu bentuk dari mengikis sifat kikir dalam diri kita. Dalam konteks nikmat yang namanya sehat, ya dengan sehat kita itu kita gunakan untuk menjadi kemanfaatan bagi diri kita, keluarga maupun orang lain. Nanti larinya muaranya kepada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang paling bermanfaat di antara mereka. Nah, manfaatnya itu apa? Kita sehat,
selain bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, juga untuk masyarakat kita secara sosial. Kita punya waktu luang, kita gunakan untuk bermanfaat kepada banyak orang. Itu juga termasuk dari perilaku tidak pikir, dermawan dalam urusan waktu, dermawan dalam urusan sehat, dan itu sangat baik. Kalau kita punya waktu, terus ada orang butuh akan waktu kita punya tenaga, butuh orang lain atau bahkan agama membutuhkan kita, kemudian kita tidak melaksanakan, menginfakkan apa yang kita miliki, maka kita termasuk dalam kategori fakir. Karena di sini definisinya fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil ibad. Orang tersebut tidak menunaikan sesuatu yang terdapat kewajiban untuk ditunaikan, baik itu hak Allah maupun hak sesama manusia. Dan itu merusak ketika bakhil yang sangat tersebut dilakukan dalam kehidupannya akan menjadi kerusakan bagi pelakunya. Sebaliknya, pelaku dermawan itu akan mendapatkan keberuntungan. Artinya sebaliknya tadi, penyelamatan, bukan kerusakan tapi malah menyelamatkan. Harta yang kita infakkan itu yang akan menyelamatkan kita. Tenaga yang kita curahkan untuk agama, untuk sosial, untuk orang lain, kemanfaatan untuk banyak orang, itu nanti yang akan menyelamatkan kita. Kesehatan yang kita gunakan untuk kemanfaatan diri kita, keluarga, dan banyak orang, itu yang akan menyelamatkan kita. Kesehatan digunakan untuk membina keluarga, bagaimana keluarganya api, berikan apa yang baik di sela-sela itu masyarakat butuh kita, hadirnya kita menjadikan mereka senang. Nah, itu sesuatu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Artinya bahagia itu ternyata tidak bahagia dengan sendirinya. Aku pengen urip dhewe, sing penting aku ngurusi urusanku dhewe, keluargaku beres, wis aku ora ngurusi wong lain. Aku ana wong ndang monggo. Ana wong njaluk donga didongake aku yo. Aku bakal ya ora butuh karo dongane wong. Artinya wis apakah bahagia hidup orang seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata bahagia itu akan muncul dengan otomatis ketika kita itu mampu bermanfaat kepada orang lain. Coba yang kita lingkup kecil jenengan. Kok jenengan mampu nyukupi sandang pangan papane istri dan anak-anak, sampai seneng nggak mau? Senang, kebahagiaan itu. Terus sebaliknya, kok jenengan sebagai kepala rumah tangga belum maksimal, kok isik jenengan sedih nggak mau? Sedih kok yang urung iso nuruti karepe kok urung iso nuruti karepe bojo. Itu sebagai seorang bapak yang baik merasa nggak bahagia. Tapi nek anaknya pengen apa iso nuruti, anaknya pengen iki iso nuruti, istri pengen iki iso nuruti, nek seneng. Nah, ternyata bahagia berada di situ dalam lingkup besar masyarakat sekitar. Kok masyarakat bisa terbantu dengan adanya kita, hati nurani kita akan bahagia. Ternyata seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan tetap ing dalam siji riwayat. Fasuhun muta'un, redaksinya bukan fasuhun sadidun tetapi fasuhun muta'un. Sifat fikir yang diperturutkan itu akan merusakkan dirinya. Kemudian aibuhlun, yaitu bakhil, yuti'uhu yang memperturutkan ing bakhil al insanu sapa manusia. Nah, manusia itu memang sifat dasarnya memang seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu bahasanya innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah lagi pikir. Idza massahu syarru jazu'a, ketika dia mendapati keburukan dia berkeluh kesah, gersulo bahasa Jawa ini. Wa idza massahul khairu manu'an, dan ketika dia mendapatkan kebaikan dia berlaku pikir. Ini sifat dasar manusia memang seperti itu. Tapi kemudian Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat, alladzina hum fi sholatihim daimun. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang istiqomah langgeng dalam mendirikan sholat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallina alladziina hum 'ala sholatihim daimun. Jadi untuk mengcover sifat dasar loro itu tadi,
Sifat dasar tabiat manusia itu nek oleh keburukan berkeluh kesah, nek oleh kebaikan itu berlaku kikir. Untuk mengatasi dua tabiat itu Allah turunkan syariat sholat. Illal musallina alladzina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang-orang yang sholat dan dia istiqomah dalam menjalankannya. Artinya apa? Dua dari sholat yang istiqomah dilaksanakan akan mengikis perilaku buruk tersebut, mendapatkan keburukan, orang patek berkeluh kesah, mendapatkan kebaikan, tidak lantas dia kikir, ya dikurangi sedikit-sedikit karena memang itu tabiat asli. Nah ini ketika kikir yang diperturutkan akan menyebabkan kerusakan dalam diri pelakunya. Amma law kana al-bukhlu mawjudan fi nafsi ghairu muta'in fala yakunu muhlikan bi annahu min sifat minas sifati allazimati li nafsi. Amma law kana, adapun jika ada, al-bukhlu apa sifat bakhil mawjudan itu ada fi nafsi di dalam hati, ghairu muta'in dalam keadaan tidak diperturutkan. Rasa kikir itu di dalam hati tadi saya terangkan, benih-benih kikir itu memang dari lahir sama untuk manusia itu, tapi kikir itu tidak diperturutkan. Jika sifat kikir itu tidak diperturutkan, fala yakunu muhlikan, maka tidaklah itu menjadi sesuatu yang merusakkan. Alasannya apa? Li'annahu, karena sesungguhnya bakhil minas sifati itu termasuk beberapa sifat al-lazimati yang tetap linafsi bagi diri manusia. Nah, itu cocok kalau dalil tadi yang saya sampaikan itu sifat dasar manusia memang seperti itu. Kalau lagi mendapatkan keburukan berkeluh kesah, tapi nek pasti berikan kebaikan dia kikir. Nek lagi rugi, wong sekampung krungu kabeh. Tapi nek pas duit akeh mau orang-orang sing dikandani. Nah, seperti itu. Lagi getar larang wis menang ae. Begitu jelek murah, getar murah wis rame kok. Sale yo ngono. Sale larang menang ae cerita-cerita. Gila sale jelek murah, waduh sale panen popo. Sing manen dhewe ora separo dhewe kuku-kuku wis pokoke akeh ceritane. Iku tapi nek pas larang wis langsung ngomong iki tenang-tenang mawon. Adem ayem. Niku contohnya niku wis hak niku manusia memang seperti itu. Nah, itu harus kita kendalikan. Maksudnya pikir yo pikir, tapi ojo diperturutkan. Nek tidak diperturutkan, insya Allah itu tidak merusakkan. Tapi nek diperturutkan, wah hasil dhewe. Sing kerja yo aku. Ngopo dia tak pakai-pakai ke wong. Iku nek dibantah benar memang hasilmu. Tapi kemudian sing maringi hasilmu sapa? Wah, aku mau kerja ngono. Iki tau kita kurang iki. Ya ora tarik wangi ngene ya ora ngene. Ora tarik wangi jungkir wale ngene ya ora dadi dan sebagainya. Niku wis menyampaikan Allah dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wahawan dan hawa nafsu muttabaun yang diperturutkan. Bi ayat ba'a kelawan yento memperturutkan sapa wong ma ing perkara yakmuruhu kang memerintahkan ing wong bihi kelawan ma hawahu apa hawa nafsu wong. Yang kedua termasuk perkara yang merusakkan selain bakhil yang diperturutkan adalah hawa nafsu juga yang diperturutkan. Hawa nafsu diperturutkan. Hawa nafsu ngajak elek kita elek. Hawa nafsu ngejek ninggal ke perintah kita tinggal ke perintah, itu menjadikan celaka. Nah, memang hawa nafsu itu harus dilawan. Apakah tidak dihilangkan saja? Tidak, nafsu itu tidak boleh dihilangkan. Nah, dihilangkan kita nanti nyalahi fitrah manusia. Manusia itu terlahir yang harus diiringi nafsu. Nah, orang nafsu ya malaikat. Malaikat dikai akal, orang dikai nafsu. Makanya begitu sholat terus. Tapi nek menungso niku ya kok dengan diiringi hawa nafsu mampu kita ibadah, mampu kita melaksanakan perintah, mampu kita jauhi larangan, maka derajat kita akan lebih tinggi daripada malaikat. Nisbati isik diiringi nafsu kok mampu ibadah, itu luar biasa.
Maka kita mulianya kita bisa melebihi malaikat, namun ketika kita jatuh derajat kita bisa melebihi rendahnya binatang, bisa melebihi rendahnya binatang. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini foto. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan mereka ke dalam derajat yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal sholih, falahum ajrun, maka bagi mereka pahala ghairu mamnun, yang tidak akan pernah terputus. Berikutnya adalah selain hawa nafsu yang diturunkan, wa ijabul mar'i binafsihi. Wa ijabul mar'i lan oleh membanggakan diri seseorang binafsihi terhadap dirinya sendiri. Ini juga merusakkan. Bangga terhadap diri sendiri itu merusakkan. Kecuali nyombongi wong sombong, itu sedekah. Ada orang sombong, kemudian kita sombong sama dia, sedekah. Tapi nek kita nyombongi wong sing tawadhu, nah ya celaka kita. Wong wis tawadhu, awake dhewe malah tambah mlinthi kan. Nyombongi wong tawadhu kuwi. Tapi nek nyombongi wong sombong, sedekah. Nyombongi wong sombong sedekah. Makanya untuk urusan berbangga diri ini kita harus hati-hati. Bahkan salah seorang guru, Habib Zaid dari Muntilan, beliau pernah mengatakan bahasa bahwa beliau mencontohkan, mengatakan kepada dua putra-putra beliau, nah, abah, bapakmu ini pengen bahagia dengan kalian. Bahasanya tidak saya ingin kalian membanggakan saya, tidak, tapi saya ingin kalian membahagiakan saya. Saya ingin saya bahagia dengan kalian. Maksudnya bapak orang kok pengen kalian itu menjadi kebanggaan bagi orang tua. Itu menurut beliau kurang tepat diksi itu. Bukan membanggakan orang tua. Itu kan relatif. Bangganya itu urusan apa? Tapi kalau bahagia, saya ingin kalian itu bisa membahagiakan bapakmu, wong tuamu ya pengen bahagia bersama kalian. Ini wes lebih aman posisinya. Bahagia anaknya, prestasinya bagus, senang. Wong tuane seneng. Ora bangga anak sopo. Anak sopo dhisik. Anakku. Nah niki wes urusane wes arek-arek urusan bangga-banggaan. Tapi nek seneng anaknya berprestasi seneng, ai bahagia. Wa ijabul mar'i bi nafsihi ay nadrihi ay nadruhu rafa ay nadruhu tegese oleh ningali mar'i ilaiha maring nafsihi ilaiha maring nafsi bi ainil kamali kelawan pandangan kesempurnaan ma'anis ya nikmatillah taala diiringi lupa terhadap nikmat Allah taala wa ma'al amni dan diiringi merasa aman min zawaliha dari hilangnya nikmat. Jadi kebanggaan diri tersebut didefinisikan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi ini dengan definisi seperti ini. Jadi ainadruhu ilayya bi'ainil kamali ma'anisyani nikmatillahi ta'ala wa ma'al amni min zawaliha. Definisi membanggakan diri itu pandangan dia terhadap dirinya dengan pandangan sempurna. Ini aku hebat, aku ini sempurna. Diiringi lupa bahwa itu nikmat Allah. Diiringi pula nek wis hebat, nek wis kaya ngene iki ora pernah akan hilang nikmat ini, pasti. Ada orang yang mengatakan, kisah nyata ini, ada dulu pernah saya punya tetangga di Jambi mengatakan bahwa dia memang pada waktu itu kaya, suaminya kepala desa, istrinya berdagang, buah lancar, warungnya ramai, semuanya lengkap ada. Dan punya beberapa aset di situ. Nah, ketika itu karena mungkin muncul lupa dirinya tadi, dia mengatakan kalau saya sudah seperti ini, saya tidak akan jatuh miskin. Itu bahasa manusia. Itulah yang kemudian masuk dalam ijabul mar'i. Nek wis koyo ngene iki kula mboten bakal miskin meleh iki, Bu Haji ngomong kalian mertua kula. Nah, niku ternyata Allah tidak selang beberapa waktu kemudian setelah tidak jadi kepala desa, usahanya bangkrut dan sebagainya. Saat ini kok suara kalian ini jelas, tidak seperti kemarin lagi. Makanya ini merupakan
ayat yang terlihat di depan mata yang menjadi iktibar bagi kita semuanya, bahwa kondisi nikmat sehebat apapun, kondisi cita-cita yang tercapai, harapan yang kemudian mampu diraih, itu tetap kita harus menghadirkan Allah di dalamnya. Bahwa keberhasilan itu bukan prestasi secara pribadi, namun tidak lebih adalah merupakan karunia dari Allah. Kalau seperti itu, maka kemudian muncul rasa syukur, bukan rasa bangga diri. Dan dia tetap akan merasa bahwa kalau Allah berkehendak, sewaktu-waktu Allah mampu mengambilnya lagi, baik pangkat, harta, kedudukan, dan seterusnya, harta. Maka dengan seperti itu akan menjadi aman, keselamatan, bukan malah merusakkan. Kalau ijabul mar'i binafsi ini, 3 perkara yang menjadikan celaka atau kerusakan bagi seseorang. Wa amad darajatu fa ifsal salami. Saya habiskan materi. Wa amad darajatu anapun utawi, adapun utawi beberapa derajat. Maksudnya perkara-perkara yang menjadikan derajat kita naik. Fa ifsal salami iku mongko menyebarluaskan salam. Ai idharus salami, yakni menebarkan salam bainan nasi di antara manusia. Di antusaliman kelawan yento salam sapa wong alaman ing atase wong araf tahu bi antusalima kelawan yento salam sira alaman ing atase wong araf tahu kang kenal sapa sira ing man waman lan wong lam ta'rifu kang ora kenal sapa sira ing man. Nah, ifsahus salam, menebarkan salam ini tergantung kultur, situasi dan kondisi masing-masing. Nah, bagi saya dan saya juga meniru guru-guru saya, itu tidak lantas setiap ketemu wong assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu assalamualaikum. Ini kacau nih kondisi ini di Biawia. Wong podo-podo numpak motor, assalamualaikum, waalaikumsalam, jebul sih. Iku salam memang podo-podo numpak motor ya, satu tin, nah salam nih. Atau kemudian bodoh banter ya senyum, kalau senyum wah sing repot iki nek sing izin reflekson iki ora sing izin ngetin, sing izin ora ngetin. Nah iki mikir iki tak tin kok orang jawab. Nah iki wis suwun nih orang jawab tinku kae ngono niki. Niki wis mikir biasane jawab ora, padahal sing izin punya kendala langsane ora urip. Salah mincet. Kan masalah. Artinya niki ora kena ditelan mentah-mentah kaya golongan minhum kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nek padha-padha mlaku ora masalah. Ora bakal tiba. Nek montor dalane welek, wassalamualaikum hukum gitu. Ya. Wah, ini kacau itu. Tin nulis titik wes. Iku sudah merupakan salam kondisi tertentu. Padha-padha numpak mobil, Pak Pamir numpak truk, kula misalnya nyopir sedan misalnya, atau nyopir Xenia. Kita wis tinggal wis cukup nih bro. Assalamualaikum. Suka sendiri mobil. Waalaikumsalam. Kacau. Tekan gole terus apa wae perlu salam sing kenal orang kenal kan salam ini bahasane ini. Maksudnya niku situasi kondisinya seperti apa? Foto-foto ngebute niku kadang enggak konsen jalan. Terus kemudian ora dijawab dulu sapa memang ngerti. Sering kula ngoten niku. Kadang-kadang orang ngerti aku tapi aku melok balas ngerti ya ono. Ngertiin mobil sandingi, pulau melok dari ngertiin pulau, tatin ganti ya. Coba ngertiin ngomong. Tapi orang rugi nih itu, tidak ada ruginya. Jadi ifsa'us salam, situasi kondisi masing-masing lah. Nek wilayah kita asing nek kok ketemu wong, assalamualaikum. Terus kon jawab niku wis bingung guys. Waalaikumsalam. Ngomongnya assalamualaikum niku ya bertamu. Nek ketemu nang dalan niku ya wis paling pertanyaane nanti Mbak, ngoten iki ada ya. Marah kebon deh, nanti gue cukup deh. Nanti sampean, marah pikirin sawah, gue cukup. Orang sadar takut, iki pengen ngerti tenang, apa pengen ngerti lain? Dia gue suwen. Kau tahu jawabnya malah tahu. Karena dibahasakan bah, iki apa yang mau, aku berambang, aku gula, aku beras. Dia gue kan tidak perlu nih bahasa itu. Nanti bah, baru gue cukup deh. Dia sampai diterangi mana dia kan tak orang baru. Karena mau nggak ini kepo ini. Jadi ini kan sekedar bahasa basi lah daripada kok ketemu kok meneng karo meneng. Jadi mbak, laro, mana yang kadang-kadang mbak ini buat tenanan, buat kuyon. Nanti mbak, takkan sama barang terus ngerti mau bawa pacul, takkan, repot.
Nih kadang-kadang nggak jengkel ke hati. Orang ngerti apa ngomong parang, gue pasir mesti gue buat takon. Gue takon itu orang masalah pengen putih tenang itu orang itu daripada orang ngomong. Jadi gue salam itu dalam rangka itu sebenarnya. Itu menjadikan derajat kita itu tinggi. Wong kok ramah atau ini kasih uang nanti bagus. Fotonya sopo aja kok ramah. Nah kan nggak boleh anak sopo. Ono tak cilik nanti dulu. Menang, mungkin fokus aku menang aja dulu. Sekali itu menjadi nakal. Itu kan harus mendatangkan kemuliaan. Kemudian wa it'amut ta'ami dan memberikan makanan lidhaifi maring tamu wal ja'ihi lan wong kang kelaparan. Lidhaifi iki kula suruh iso lakon. Niku setiap tamu teko niku kon ada, wong gak tamu gelang. Wah, sopo yang tamu ini piro jumlahnya, pokoknya mangan. Niku yo berasik kiai orang tenteng. Ngomong. Kalau diceritani konco, Habib Idrus Asgab niku ten Kuitang Jakarta. Niku pendak dino nopo. Bahkan tiap hari ketika ada orang tamu datang ziarah ke makam situ, mesti kono. Berapapun itu mangan. Kegiatan ngaji mingguan itu wis ngaji. Kalau ngaji mangan sih. Lo pengen ngoten niku jan. Kuwi wong semasa. Lo pengen ngaji mangan sih. Nyonto para habib. Terus ikram doa juga, tapi makin mudah-mudahan paling ada kesempatan. Kalau ngaji mangan. Nek habib Kuitang niku teko wis mesti nasi kebuli lah. Manune nasi kebuli kok mangan baru ngaji. Jadi niku cepat berkembang ngaji. Nek ngelih ngaji. Niku ramai tempat niku lah. Manut hati sih. Tapi ngaji ya. Permangan turu. Niku pengen permangan ngaji dan permangan turu lah iso lesat niku. Tapi ora apa-apa, ya ini tetap santai mawon. Wis ana personil itu kan masak sing kula ten kula niku nang terjadi niku kapan tahu niku saniki kabeh. Kabeh sing bojo kula niku sing kesel kan kula masak. Arep kula tamu penang. Sing repot niku nek bodo disediani mangan malah modo mangan. Lah iki kacau. Dadi ora sida gitu. Wah, iso meneh disediani. Ora biasa ngono. Niku biasa nang gelang niku bodo diwet-wet. Lan sing santri. Dino iki tamu dengan wong 8 misalnya wis awan papat sore papat. Jadi sebelum loro sama iki. Wes setengah bulan ora masak kok nek santri nang Jawa. Yo ora ono alasane gagal. Nah itu harus mesti mangan. Barokah insyaallah ifsar. Iwait amut amin dan memberikan makanan lidhaifi kepada tamu dan sailan makan kelaparan. Ini sesuatu yang menjadikan derajat kita tinggi. Wassalatu lan sholat bilaili ing dalam waktu bengi. Ini dimaksud sholat sunnah. Sholat malam itu menjadikan derajat kita tinggi. Wan nasu hal utawi manusia niyamun itu beberapa tidur. Sholat malam dalam kondisi manusia itu terlelap tidur. Ayat tahajjudu yaitu sholat tahajud fi jawfil laili di tengah malam. Hala ghaflatin nasi dalam keadaan manusia sedang lalai, sedang lupa, terlelap fi ladatin naumi ing dalam enak itu. Ini menjadikan derajat ini. Bahkan pesan Mbah Kiai Mansur Asy'ari itu bisa bocorkan kepada ini. Jadi nek pengen derajat itu melebihi kebanyakan wong umum, ya bertingkah laku aja kaya wong umum. Kalau wong umum, kalau orang-orang umum itu tidur, kamu melek. Ketika orang-orang umum itu mangan marek, itu ngelek. Maka kalau seperti itu, derajat kamu akan lebih tinggi dari mereka. Nasihat beliau pada waktu saya sowan, saya sudah boyong sowan. Jadi sampean iki nang kono pemimpin. Pemimpin kudu beda karo sing dipimpin. Nek sing dipimpin turu sampean yo melek. Nek sing dipimpin iki mangan marek sampean kudu ngelek. Iki bebane dadi pemimpin ku abot. Abot. Dadi kiai ini terus terang ora kok seneng enek enteng penak iki. Dadi tumbale wong akeh. Jadi tumbal dalam segala urusan. Itu bisa kiai malah guru wali itu tambah meneh itu.
bahkan nanggung balai umat itu ditanggung dari dewi. Dan ya ini kok ya kudu tambah prihatin. Ya itu komposisi ibadah biasa mawon, ya biasa belajar kayak ngomong mawon. Makanya kudu semakin tambah beban tanggung jawab. Kemudian kok pondoknya semakin berkembang tambah akeh saleh. Ya itu tambah tirakat. Dapat beban apa tanggung jawab apa kudu tambah tirakat. Karena apa? Ya itu mau masalahnya. Kita ngomong kayak kita menjadi pemimpin bagi banyak orang, maka kita harus lebih dari banyak orang. Ketika ini Masuk, tapi dalam konteks negatif, wong umum turu kita melek, tapi kelunturan terus kebari wong aneh. Nah ini kan derajatnya lah meneh. Ini posisi negatif, bener mulai itu sing bener lah. Mulai itu sholat bunyi, apa mulai itu baca Quran, itu insya Allah ya, derajatnya akan diberikan lebih daripada orang kebanyakan. Itu ketika ini bagus. Kemudian berikutnya adalah wa amal kafaratu. Jadi sing menaikkan derajat adalah pertama ifsa'us salam, yang kedua it'amut ta'am, nyukur tamu, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, dan yang ketiga adalah sholat malam dalam kondisi manusia tertidur pulas. Wa amal kafaratu adapun utawi biro-biro perkara yang menutupi dosa, mampu menebus dosa. Alat ayillati yaitu perkara adatuha kang utawi kebiasaane. Allati antamfuwa iku yento menghapus opo allati al-khati'ata ing kesalahan. Jadi kafarat itu sesuatu yang menghapus kesalahan, menghapuskan keburukan yang sudah terlanjur terlakukan. Fa isbahul wudu'i iku mongko menyempurnakan wudu. Monggo. Fa isbahul wudu'i mongko iku menyempurnakan wudu fis sabaroti ing dalam waktu kang adem, ing dalam waktu kang banget dinginnya, ing dalam waktu yang sangat dingin. Jadi menyempurnakan wudu dalam kondisi dingin, atau dengan bahasa yang lain menyempurnakan wudu dalam kondisi yang kita tidak suka. Kita tidak suka, misalnya kok adem-adem hujan-hujan kon wudu. Ini kan tidak kita sukai. Ketika kita mampu menyempurnakan wudhu kita, itu akan menghapus kifarat dosa-dosa kesalahan kita. Isu-isu adem, udan terus angin, pas jatahnya kon mandi junub isu-isu, wadem. Wah itu nek dilakoni, kok mandi junub dengan sempurna, seiring dengan tetes-tetes air mengalir rontok dosa-dosanya. Itu fadilahnya gede. Jadi mandi junub aja ngenteni awan. Isu-isu itu lah mandi junub, rontok dosa-dosa. Urung dosa-dosa sing saurunge. Rontok kabeh. Makane jenenge wong berkeluarga niku wis fadilahe banyak. Selain tanggung jawab besar, fadilahe akeh. Mandi junub itu lho niku wis rontoke dosa. Selain mandi junub itu kan. Wah, wis lumayan niku. Selain mandi junub itu wis padha karo mateni wong kafir 1000. Rasa dadak perang ngangkat senjata. Senjatane wis ana disediakan Gusti Allah itu cukup. Pahalane gede. Wudu dalam kondisi dingin ngerontoke dosa, menghapus dosa. Junub pun demikian. Pokoknya husnuzon banyak pahala, banyak kebaikan. Jangan dianggap itu tidak berpahala, pahala. Dingin-dingin suruh mandi junub. Pahala kalau itu rontok dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fathah ini dengan dua fathah jam'u sabrotin, yaitu jama' lafaz sabro bifathin dengan fathah sa fasukunin mongko sukun sabr dari sabrotin. Ai itmamul wudu'i yaitu menyempurnakan wudu fi waqti siddatil bardi pada waktu yang sangat dingin. Biaya dia dengan dia melakukan bisunanihi kelawan biro-biro sunati wudu. Sempurna wudu ini Ustadz membasuh wajah ya sempurna. Ora kok yuk cepet-cepet kan jika demen. Sempurna alon-alon, tangan juga sampai siku, enggak cuma ke atas tengah siku. Itu namanya sempurna wudunya.
tidak dikurangi maksudnya. Kemudian wanaqlul aqdami ilal jamaati, wanaqlul aqdami lan melangkahkan kaki ilal jamaati menuju berjamaah. Niki menghapus dosa. Ai ila sholati tegese menuju sholat ma'al jamaati sartane berjamaah. Nah, keterangan yang lain tidak cuma melangkah untuk melakukan jamaah, melangkah untuk menuntut ilmu, bahkan belum melangkah pintu rumah mesti ngapura dosane lho. Keren. Menuntut ilmu, ngaji ini menuntut ilmu. Dalam kitab Taqwul Qaul Nabi mengatakan Ghufira lahu dzunubuhu qabla ayat tua, diampuni dosa-dosanya sebelum melangkah pintu rumah. Kok niat arep ngaji, urung melangkah wis diampuni. Malaikat sayap-sayapnya menaungi orang-orang yang mau ngaji, mau menuntut ilmu. Fadilah gede meneh. Sampai selamatan nih mau belum sempat prasmanan barang setinggal mau ya. Sempat prasmanan ya. Sempat. Dimanfaatkan sikit, Pak. Oh, nah kira kasus sudah tenang. Mboten. Rendang ya. Kecuali itu gue sing tuan rumah pun gersolo nek dipangan. Lah dinikmat. lah nggih. Berkati lho Pak, penting Pak. Oh, berkati. Ini kok nyingkiri panganan kuwi iki ora penak. Ya si penak kemawon. Masih dipelok sampean. Mas Yudi. Mas Yudi selamatan ning anu ning dalan ya. Langsung sepakan langsung rene iki. Si oman kok ora wis bolalan dari dek kok eta kok. Nah, sekedhik oleh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, langkah kaki ini orang kudu mlaku, motor niku lho padha karo, mobil padha karo. Ora kok kudu mlaku. Mlaku saka situ dadi wis bar selamatan rene wah wis. Kok wis ana kae. Bismillahirrahmanirrahim. Wantidharu sholati dan menunggu naiknya sholat, ba'da sholati setelah sholat. Liyusalliyaha, yaitu untuk melaksanakan sholat fil masjidi di dalam masjid. Wa mithluhu lan iku sepadane yang tadirus sholat intidharu kulli khairin utawi menunggu setiap kebaikan. Tamanani sing Jawa niki bener manani. Wa intidharu sholati lan nunggu naik sholat ba'da sholati ing dalam sawise sholat. Liyusalliyaha supaya yen to nglakoni salat sapa wong ing salat fil masjid ing dalam masjid. Wa mithluhu lan iku sepadane intidharus salat, intidharu kulli khairin utawi menunggu setiap perilaku kebaikan. Menunggu salat setelah salat. Iki contohnya ngene. Kita datang ke masjid. Sebelum naik salat kita salat sunat. Sunat apa kok sunat mutlak nang masjid ya tahiyatul masjid, nang musola pokoknya salat sunat. Rong rakaat misal. Terus imam belum datang kita nunggu. Nah, nunggu sampai mungkin 3 menit, 5 menit, suwe-suwe 10 menit imam baru teko untuk. Nah, masa penantian kita nunggu sholat naik jamaah itu adalah waktu-waktu yang menjadikan penghapus dosa-dosa. Meskipun menang awal. Orang coba, nunggu imam teko. Ngantuk. Niku sampai naik niku wis pahala. Kan pujian sampai jengkel itu dibahan terbawa toko-toko. Kalau jengkel terus duwe. Niku ora ngerti fadilah nunggu jamaah niku pahala. Tapi yo sing wajar-wajar mawon sampai nunggu sampai pujian 15 menit ora toko-toko itu bae mawon lho. Kalau di masjid sini juga saya juga seperti itu. Nah aku kesuwen, terus duga terus sampai suwi-suwi. Kadang-kadang kan kita kendalanya macam-macam. Bangun tidur kadang-kadang krosok di kamar mandi, rodok suwe. Kondisine pola makannya mungkin bar mangan pedes dan sebagainya, ora wis. Niku wis yang dikomati mawon, tidak harus nunggu saya. Nah, kula batasane pokoke 5 menit bar adzan niku paling suwe. Wis tekan masjid nek memang saya hadir itu sudah hadir. Nek kok lebih berarti memang enggak hadir. Halangane ono wau. Mungkin tangine rada telang. Bareng ngoten ana urusan mandi barang, urusan sing buang hajat barang mungkin kan. Buang hajatnya mungkin rada bermasalah juga kan dari suwi. Ini kan masalah. Makanya
bagi saya sebagai imam itu nek diunggah imam kok ndak apa-apa, ora kok kudu aku yo ora. Nah, dua dhewe kacau makmume sing tersiksa. Ujian 20 menit ora teko nanti mampe ditinggal Salat duha. arep dugai kok yo nesu. Ora dugai kok yo piye kawan gak ngantuk. Jadi kita sudah mulai mawon ditahan-tahan ngenteni subuh malah imame suwe. Ini kan dari Rasul dari panjang. Tapi terlepas dari itu semuanya, nunggu naiknya sholat berjamaah itu merupakan kifarat bagi dosa-dosa ataupun kesalahan. Nah, keterangannya tambahan di sini bamithlu intidharu kulli khairin, dan sama dengan hal menunggu datangnya sholat, menunggu sesuatu yang bernilai kebaikan itu juga akan menjadi kifarat, menjadi penebus, penutup dari dosa-dosa dan kesalahan. Misalnya apa? Kayak ngaji ini, jadi jam ngomong, tip mulai sampai teko setengah ngomong, ngakeni rokokan. Nunggu nih ya ngilangke dosa nih, menghapus dosa-dosa. Ada apa misalnya kebaikan, pemberangkatan jenazah, kita nunggu dan sebagainya. Itu juga kebaikan. Selama itu bisa kita lakukan, maka itu mendatangkan kebaikan, yaitu penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan pada hari yang telah lewat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.